Zaki Hernando. Zaki ada? Jadi temannya ada Dan Pagi ada. Muhammad Zakwan. Muhammad Difenda. Muhammad Bauha. Mutia. Nabila. Rahmatul Dipa. Rahmatul Saida. Rafiqatul Fuad. Raihan. Salsabila. Suci Aulia. Syakila. Syarifatul Husni. Ika. Tasya. Uswatun. Zahra. Razmiatul Rahmi. Zulfa Aziza. Baik, pada hari ini kelas 36 ada 2 orang yang hadir. Saya siap mulai pembelajaran. Nah, pada materi bab 3 kali ini ada sudah dibaca buku di rumah. Nah, pada materi bab 3 kali ini kita belajar tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Nah, sebelum ibu masuk ke materi, Ananda rasa ada penasaran nggak kenapa tumbuhan, misalnya ada tumbuhan yang tidak dapat air bakalan layu, dan juga ada tumbuhan yang kalau cukup air bakalan hidup. Nah, dari air yang awalnya berada di tanah, kenapa bisa sampai ke tumbuhan? Hal itu nantinya terjadi dikarenakan adanya sistem dari organ-organ di struktur tumbuhan, dan juga ada nanti kerja dari pembuluh angkut, ada silinder floem, dan juga nanti adanya penyerapan dari akar. Nah, materi tentang struktur dan fungsi tumbuhan tersebut akan kita pelajari pada hari ini, yaitu bagaimana organ-organ itu terstruktur dan juga tentang transportasi tumbuhan, bagaimana bisa air sampai ke daun, lalu bagaimana bisa hasil fotosintesis dari daun sampai ke seluruh tubuh. Nah, pada hari ini akan kita pelajari. Nah, materi struktur dan fungsi tumbuhan ada beberapa indikator. Nah, selanjutnya itu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran gunanya adalah dari indikator-indikator tadi itu wajib yang pertama Ananda bisa siswa mampu mengidentifikasi struktur dan jaringan pada organ tumbuhan. Nah, nanti kalau misalnya Ananda bertemu di jalan tentang ada tumbuhan, Ananda bisa mengidentifikasi, oh ini akar, ini batang, ini daun. Jadi itu akan kita pelajari nantinya. Nah, selanjutnya Ananda mampu menjelaskan tentang proses transportasi pada tumbuhan beserta organnya. Jadi proses transportasi pada tumbuhan nanti akan Anda pelajari beserta organnya. Selanjutnya siswa Ananda mampu menjelaskan tentang proses respirasi pada tumbuhan. Nah, selanjutnya siswa mampu menjelaskan tentang fotosintesis dan juga mengetahui tentang teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Nah, langsung saja kita masuk ke indikator yang pertama, yaitu tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Nah, sebelum ibu masuk ke struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan itu, kita pelajari dulu tentang dunia tumbuhan. Nah, nanti ada pembagian. Pertama itu adalah kingdom plantae atau kerajaan tumbuhan. Jadi tumbuhan itu terdiri atas kelompok besar, yaitu kelompok tumbuhan, yang dimana terbagi atas tumbuhan tingkat tinggi dan juga tumbuhan tingkat rendah. Nah, itu gambarnya. Kita pelajari dulu tentang tumbuhan tingkat tinggi. Tumbuhan tingkat tinggi merupakan tumbuhan yang memiliki struktur tubuh yang jelas dan sempurna. Artinya, kalau tumbuhan tingkat tinggi ini, dia memiliki struktur tubuh terdiri dari akar,
Tidak sempurna. Lalu bagaimana cara dia berproduksi? Itu adalah dengan spora. Spora. Nah, spora itu bisa Anda lihat di gambar. Nah, ini pada tumbuhan paku. Nah, yang di belakang ini merupakan spora. Jadi karena tumbuhan tingkat rendah ini nggak punya alat reproduksi berupa bunga, jadi mereka punya spora. Nah, kalau si pokat, kita lihat pokat. Pokatnya adalah tumbuhan tingkat rendah, tumbuhan tingkat tinggi. Ada buah. Buah dihasilkan dari mana? Dari hasil reproduksi penyerbukan antara benang sari dan kepala putih. Nanti akan Anda pelajari tentang struktur bunga. Sampai di saat ini tumbuhan tingkat tinggi dan tumbuhan tingkat rendah paham perbedaannya? Nah, seperti yang dijelaskan tadi, kan judul kita tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Jadi kita akan belajar tentang pembagian tumbuhan tingkat tinggi. Tumbuhan tingkat tinggi itu terbagi atas tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Pernah belajar OTC? Nah, kalau tumbuhan monokotil, mono artinya satu, kotil artinya biji. Artinya kalau tumbuhan monokotil merupakan tumbuhan yang memiliki ciri-cirinya, diantaranya tumbuhan berbiji berkotil satu, alias berbiji tunggal. Supaya salah tak? Salah itu berbiji berkotil satu. Nah, selanjutnya memiliki akar serabut. Nanti waktu struktur akar akan Anda pelajari nanti tentang perbedaan akar serabut dan juga akar Tunggang. Selanjutnya tulang daun, sejajar dan melengkung. Nah, kalau yang sejajar melengkung ini seperti ini. Nah, lihat gambar. Ada yang dulu itu sejajar, terus menjadi melengkung sama menyirip. Kalau tumbuhan monokotil, dia tulangnya adalah sejajar dan melengkung. Ada juga menjadi. Nah, kalau yang sejajar bisa di pandan, jagung, padi. Nah, yaitu tumbuhan yang tulang daunnya sejajar itu biasanya adalah tumbuhan Monokotil. Kalau yang menyirip baru tumbuhan dikotil. Nah, selanjutnya tumbuhan monokotil ini memiliki pelepah. Kebayang pelepah pisang Kak? Nah, pelepah pisang atau pelepah padi. Nah, kayak di gambar. Itu adalah rumput. Ada juga kebayang padi. Nah, pelepah-pelepah yang warna kuning itu adalah pelepah. Jadi tumbuhan monokotil dia itu memiliki pelepah. Jadi kalau Anda ketemu di jalan ada struktur kan ketemu sama padi. Oh, ini pelepah, ini daunnya. Nah, jadi itu merupakan tumbuhan Monokotil. Kalau yang di sebelahnya itu coklat. Coklat punya pelepah nggak? Enggak. Nah, selanjutnya itu adalah tumbuhan batang tidak memiliki kambium. Kambium itu adalah unsur yang dimiliki oleh jaringan tumbuhan yang fungsinya adalah memperbesar batang tumbuhan. Jadi kalau tumbuhan monokotil dia tidak punya kambium, karena itu tumbuhan itu cenderung kecil-kecil kayak rumput-rumput. Nah, selanjutnya itu tumbuhan dikotil, merupakan tumbuhan yang memiliki ciri-ciri diantaranya itu pertama, tumbuhan berbiji berkeping dua. Kemarin ada salah satu dari teman Anda yang melakukan percobaan tentang kecambah kacang hijau. Nah, biji kacang hijau itu nanti kalau udah tumbuh tunasnya, tumbuh akarnya dan juga batangnya, keping bijinya itu akan membelah. Atau pokat nanti kalau udah masak pasti bisa kita buka kan. Nah, itu adalah keping dua dari pokat. Jadi kalau kayak pokat, mangga itu termasuk adalah tumbuhan dikotil. Terus memiliki akar tunggang. Nanti akan Anda pelajari di akar. Terus tulang daunnya menyirip, tidak memiliki pelepah dan batang memiliki kambium. Itu ada gambar mangga. Ada pelepah nggak di mangga? Enggak. Karena tumbuhan dikotil tidak memiliki Pelepah. Nah, selanjutnya baru kita masuk ke inti yaitu tumbuhan. Struktur yang paling utama pada tumbuhan itu ada 4. Itu adalah akar, batang, daun dan bunga. Jadi tumbuhan yang memiliki struktur tubuh yang apa tadi? Ada tumbuhan tingkat tinggi.
Kacang ramang. Nah, pertama itu kita bahas dulu tentang akar. Akar merupakan organ tumbuhan yang terletak di ujung bawah tumbuhan yang biasanya terletak di bawah tanah. Nah, fungsi akar pertama merekatkan atau menambahkan serta mengukuhkan berdirinya tumbuhan di atas tanah. Nah, kalau misalnya orang tua kita nanam sayur. Nah, kalau nanam sayur nanti pasti dipindahkan kan dari bibit ini ke tanah. Kalau masih beberapa jam itu pasti akan layu. Kenapa? Karena akarnya belum menambat ke tanah. Akarnya belum menyesuaikan diri ke tanah. Oleh karena itu akarnya belum bisa menyerap air dan mineral dengan baik. Selanjutnya itu adalah menyerap air mineral beserta zat hara. Fungsi dari akar yang paling utama adalah menyerap air dan zat mineral. Selanjutnya, pada sebagian tumbuhan memiliki akar gantung. Apa contohnya? Nah, pada beringin yang itu Tarzan yang pernah nonton film Tarzan kan? Nah, itu yang Tarzan itu yang menggayung ke situ. Ah, itu tuh akar gantung tuh. Nah, akar gantung pada pohon beringin itu fungsinya adalah untuk alat pernapasan. Nah, selanjutnya menyimpan cadangan makanan. Nah, pada akar itu juga menyimpan cadangan makanan kayak amelo, ubi jala. Nah, itu merupakan akar yang menyimpan cadangan makanan. Untuk akar paham nggak? Paham. Ada yang ditanyakan? Nah, terus. Nah, selanjutnya akar Terbagi dua. atas dua. Tadi Serabut. ada nak yang monokotil dikotil, ada akar tunggal, akar serabut. Nah, ini dia. Akar terbagi atas dua, ada akar serabut dan akar Tunggal. Kalau akar serabut terdiri atas banyak akar yang sama besar. Nah, ini akar serabut. Akar serabut terdiri atas akar yang sama besar dan banyak. Sedangkan kalau akar tunggal terdiri dari satu akar utama atau primer, lalu ada cabang-cabang akar atau sekunder. Makanya kalau rumput itu lebih mudah kita cabut dibandingkan pohon-pohon. Karena kalau pohon yang akarnya tunggal, itu yang akar primernya ini Susah. turun ke bawah ke pusat bumi. Sedangkan kalau akar Serabut. serabut itu dia menyebar. Makanya kalau rumput itu mudah disabut. Nah, selanjutnya itu anatomi akar. Tahu anatomi? Anatomi itu adalah bagian dalam tumbuhan. Kalau kalau kita semua itu anatomi manusia. Ada jaringan-jaringan penyusun tubuh kita. Nah, si tumbuhan juga punya jaringan-jaringan penyusun tubuh. Nah, pertama itu kita lihat dulu organ akar. Ini adalah sayatan melintang. Maksudnya adalah kan kita ambil akar, lalu kita sayat sedikit mungkin, lalu diamati di bawah mikroskop. Lalu inilah tampilannya. Nah, yang pertama yang paling tepi di sini ada nampak situ. Nah, yang paling tepi di sini adalah Epidermis. epidermis. Paling luar. Epidermis terletak pada bagian paling luar lapisan anatomi pada akar. Lapisan epidermis ini terdiri atas sel yang ruang antar selnya tidak ada, tidak ada alias rampan. Makanya kalau lapisan epidermis itu berfungsi sebagai pelindung. Pelindung. Bukan hanya di akar, di seluruh organ tubuh, baik tumbuhan maupun hewan, itu ada lapisan epidermis yang berfungsi untuk melindungi. Kalau misalnya tumbuhan itu tidak ada lapisan epidermisnya, makanya kayak hal-hal dari luar itu mudah masuk ke dalam, makanya tumbuhan itu bisa busuk. Kalau misalnya kayak buah, kalau kita lahau buah itu kulitnya, itu berarti lapisan epidermisnya tak boleh dong, makanya tumbuhan itu mudah busuk. Nah, sedangkan kalau ada lapisan epidermis, itu lapisan epidermis fungsinya melindungi. Pada lapisan
nanti membentuk tubuh. Untuk lapisan epidermis paham? Serius paham? Nah, selanjutnya itu bagian korteks. Korteks ini apa tadi? Lapisan apa tadi? Epidermis. Nah, kalau ini merupakan lapisan korteks namanya. Nampak kan? Kalau itu epidermis, kalau itu korteks. Nah, korteks itu kalau kita lihat dari gambar itu berada di setelah lapisan epidermis. Nah, korteks itu terletak ubi kayu atas sel-sel parenkim yang terdapat ruang atau sel. Nah, ini dia sel-sel parenkim penyusun dari korteks. Dia lebih lebar sel-sel ini karena sel parenkim itu mudah membelah, makanya korteks itu lebih besar. Nah, selanjutnya korteks berfungsi menyimpan cadangan makanan kayak ubi kayu tadi. Nah, makanya di korteks yang putih itu yang menyimpan cadangan makanan. Nah, tabayang ubi kayu kan di bagian luar itu bisa kita buka, bagian tengah itu yang putih merupakan korteksnya, bagian dalam itu merupakan berkas pembuluh. Nah, selanjutnya itu endodermis. Lapisan endodermis merupakan selapis sel yang melingkar yang membatasi antara korteks dan silinder pusat. Ini dia apa tadi? Epidermis, korteks, Iko artinya endodermis. nah ini silinder pusat. Jadi lapisan endodermis ini membatasi antara korteks dan silinder pusat. Endodermis ini biasanya kuat dan juga susah ditembus. Sama kayak pembuluh darah kita, itu kayak dia memiliki ruang tuh. Jadi pembuluh angkut ini dilapisi oleh yang namanya endodermis, lapisan endodermis. Jadi kayak air, kayak helai air dan hara itu tidak bisa menembus. Bayangkan kalau misalnya air dan hara itu bisa menembus, pasti air yang dibawa oleh pembuluh angkut itu tersebar keluar, akhirnya busuk tanaman. Terbayang nggak apa yang Bu katakan? Nah, pada lapisan endodermis juga terdapat yang namanya pita kaspari yang berasal dari penebalan lignin. Nah, makanya si pita kaspari karena telah menciptakan waktu ibu di laboratorium di kampus, ketika ibu cari itu kan itu kayak bertambah keimanan karena betapa tersusun-susunnya sel-sel makhluk hidup, apalagi kita kan tumbuhan saja sedemikian indahnya dan apalagi kita. Selanjutnya silinder pusat atau stele. Silinder pusat terletak setelah lapisan epidermis. Nah, ini dia silinder pusat itu berkas pembuluh. Bayangan ubi kayu tadi lihat, yang bagian tengah yang keras yang kayak kayu. Nah, itu yang silinder pusat. Nah, jadi di silinder pusat itu nanti terdapat berkas pembuluh yaitu floem dan xilem. Nah, nih susunan xilem dan floem antara tumbuhan monokotil dan dikotil itu berbeda susunannya. Nanti kita akan pelajari. Kalau xilem membawa zat hara dari akar ke daun. Sedangkan kalau floem membawanya hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh.
tanya bilu aku paham. Nah, fungsi batang selain menjadi tempat merekatnya daun, batang juga berfungsi sebagai penopang tumbuhan agar tetap berdiri. Bayangkan kalau tumbuhan tidak memiliki batang, gimana merekatnya daun? Terus memberi jalan pergerakan air dari akar ke daun. Nah, kalau sebelum daun kan itu ada batang, ada akar kan. Jadi ketika akar telah menyerap air, itu jalan satu saluran menuju daun itu adalah batang. Nah, selanjutnya memberi jalan pergerakan untuk hasil fotosintesis dari daun ke bagian tubuh lainnya. Jadi fotosintesis terjadi di daun. Nah, nanti hasil fotosintesis dari daun itu dialiri lewat juga dari batang. Untuk batang, pengertian dan fungsi, paham tak? Curiga, paham. Nah, selanjutnya batang terbagi atas, pertama batang monokotil dan batang dikotil. Nah, kalau batang monokotil seperti ciri-ciri monokotil tadi memiliki kambium pada jaringan batangnya. Sedangkan kalau batang, yang pertama itu batang dikotil. Dikotil memiliki kambium pada jaringan batangnya. Kalau batang monokotil tidak memiliki kambium pada jaringan batang. Contoh tadi itu antara batang monokotil dan batang dikotil. Nah, misalnya coba lihat. Nah, artinya kalau monokotil dia tidak punya kambium. Kalau dikotil punya kambium. Nah, nih. Coba lihat perbedaannya. Ini dikotil atau monokotil kalau dia ada di gambar? Dikotil. Dikotil, Nak. Dikotil. Kalau ini monokotil. Kita tulang daun sejajar, punya pelepah, akar serabut. Cabut ya. Kalau ini batangnya besar, daunnya mirip. Akarnya tunggang. Jadi kalau tunggang tuh apa? Dikotil tadi, Nak. Batang. Makanya pohon-pohon yang besar-besar itu biasanya adalah tumbuhan dikotil. Selanjutnya itu anatomi Tumbuh. batang. Anatomi dari artinya adalah jaringan bagian batang. Nah, sama kayak tadi punya batang juga punya epidermis, dermis, punya epidermis, punya korteks, punya endodermis, punya silinder pusat. Kalau dilihat dari gambar, yang mana yang epidermisnya? Luar. Paling luar. Paling luar. Ini yang epidermis. Kalau korteks ini. Kalau beda kayak akar, kalau akar kan korteksnya lebih luas tadi kan. Kalau si batang korteksnya itu lebih kecil, makanya nanti endodermisnya itu tidak bisa diidentifikasikan, bisa berbaur dengan endodermis. Nah, selanjutnya itu adalah endodermis. Artinya lapisan yang menjadi pembatas antara silinder pusat dan korteks. Nah, selanjutnya itu adalah silinder pusat. Ini dia. Kalau yang ini adalah phloem, pokoknya yang besar itu xilem, yang kecil itu phloem. Kalau xilem berbintang. Jadi kalau yang besar itu phloem, yang kecil itu xilem. Yang besar itu xilem, yang kecil itu phloem. Nah, kalau si xilem itu membawa zat hara atau air dari akar, ke seluruh tubuh. Membawa dari daun. Nah, ini dia perbedaan antara tumbuhan batang dikotil dan monokotil. Kalau lihat dari gambar mana yang dikotil atau monokotil? Kalau yang ada phloem, yang kecil xilem. Yang berbentuk bintang apa tadi, Nak? Xilem. Dikotil yang ini. Nah, dikotil ini, monokotil yang Kan kalau bentuk bintang kan kecil, karena xilem ini kalau bentuk bintang tuh xilem. Sedangkan kalau dikotil ini tersusun seperti ini, lingkaran. Kita lihat dari strukturnya bunga, cuma batang. Ya kan kalau dikotil maupun monokotil kan mereka tetap
Namun nanti perbedaannya itu di strukturnya. Ya. Kalau naga dia tetap tumbuhan tinggi tapi dia monokotil. Karena apa? Batangnya tidak memiliki kambium, makanya tidak besar. Dan juga akarnya itu Serabut. Ada yang ditanyakan lagi mengenai akar dan batang? Sedangkan pada tumbuhan dipanggil tulang daunnya adalah mirip. Nah, kalau tumbuhan monokotil, tulang daunnya itu sejajar dan juga melengkung. Nah, itu kayak daun sirih, daun pandan, tuh daun pada batulisma atau dan selanjutnya itu tempat berlangsungnya fotosintesis. Itu di daun tuh. Nah, kalau fotosintesis, kalau tumbuhan menghasilkan Oksigen. oksigen untuk kita. Sedangkan kalau CO2 yang dikeluarkan itu untuk Tumbuhan diambil Nah, sih. selanjutnya tempat tersimpannya Karbon dioksida. klorofil. Klorofil tahu apa? Yang mana bagian epidermisnya? Paling luar. Paling luar. Coba Sanita, mana lapisan epidermis dari lapisan anatomi daun? Yang di teh berarti nak. Paling bawah. Nah, kalau daun, kalau batang kan tadi paling besar kan? Kalau daun itu ada di atas, ada di bawah. Jadi dia melindungi, di atas juga dilindungi, dan di bawah juga dilindungi. Jadi makanya lapisan epidermis kan fungsinya tadi untuk melindungi batang kan, melindungi daun kan. Jadi makanya pada bagian atas dan juga pada bagian bawah itu terdapat Epidermis. Nah, selanjutnya setelah epidermis apa tadi? Korteks. Nah, kalau pada daun ada. Nah, selanjutnya ini saja. Tapi kalau kayak pada getah, pada sirih tebal kan daunnya. Sirih tebal. Nah, kenapa sirih itu tebal? Karena dia terdiri atas beberapa lapisan epidermis. Kalau daun-daun lainnya kan agak lebih tipis. Karena apa? Karena mereka hanya sedikit lapisan epidermis. Tapi kalau pada daun sirih, kenapa tebal? Itu karena lapisan epidermisnya berlapis-lapis. Nah, selanjutnya itu mesofil. Mesofil nih, ini dari mesofil. Kalau di batang, kalau akar dari konteks. Nah, kalau di daun itu mesofil namanya. Mesofil tuh dia berdiferensiasi atau berubah menjadi dua jaringan. Ada jaringan palisade dan jaringan karang. Kalau palisade yang lurus-lurus nih. Jadi kalau ada nanti gambar jaringan tumbuhan. Nah, kalau ada mesofil yang lurus berarti artinya jaringan palisade. Kalau yang ini, kalau jaringan rumah karang, dia itu berbentuk tidak teratur. Kalau palisade lurus pada beta. Nah, kalau yang rumah karang itu tidak teratur. Kalau antara jaringan itu tersusun atas sel kan? Kalau antara sel 1 dan sel 2 pada jaringan ini ada ruang nggak di sini? Ada. Ada ruang nggak? Tapi kalau dalam pada jaringan bunga karang itu ada ruang, lihat kuning-kuningnya merupakan Ruang. Nah, karena ada ruang inilah nantinya itulah tempat nantinya lewat gas atau menyimpan gas pada daun dan juga nanti terdapat antara mesofil dan bunga karang ini berbulu akut atau tulang daun tadi. Untuk mesofil itu terletak setelah lapisan epidermis. Nah, jadi mesofil, perhatikan buku. Kalau mesofil itu terletak setelah lapisan epidermis. Jadi, yang ini, yang metanya itu sampai sini, itu merupakan mesofil. Tapi mesofil tuh dia berubah atau berdiferensiasi menjadi dua jaringan. Ada jaringan palisade namanya fotopalisade sama jaringan bunga karang. Kalau yang palisade ini dia petak-petak lurus kayak gini. Jarak
Floem. Jadi nanti nak ada di sini nanti terjadi fotosintesis. Lalu fotosintesis itu di bawahnya ke pembuluh, upload ke tulang daun baru ke seluruh tubuh. Itu nanti di fotosintesis akan terjadi. Mas Sofia ada yang ditanyakan lagi? Kalau ini, Mas Sofia dan apa? Kalau ini, Bunga karang. kalau yang paling tadi ada ruang sel. Enggak. Kalau yang bunga karang, Ada. kalau bunga karang itu kan ada. Jadi memungkinkan terjadinya penyimpanan gas Gas. atau tempat lewat gas. Kalau di sini nggak bisa karena ruang antarselnya Tidak ada. sempit. Terdiri atas sindang dan floem. Kalau akar juga punya sindang dan floem. Kalau batang punya sindang dan floem. Kalau tumbuhan punya sindang dan floem. Jadi kalau pada tumbuhan alat transportasinya adalah sindang dan floem. Kalau pada kita apa? Sel. Nah, sel. Nah, apa pada kita alat transportasi? Darahlah yang membawa nutrisi. Kalau pada tumbuhan dia lewat pembuluh angkut, kalau kita lewat pembuluh darah. Darah nanti. Jadi kalau Ananda menghirup udara dari hidung ke tenggorokan, ke bronkus, ke bronkelus, lalu sampai ke alveolus. Nanti di alveolus itu ibaratkan terminal. Nah, jadi di terminal itu nanti ada bus-bus berupa darah. Darahlah yang membawa nutrisi ke seluruh tubuh. Tapi kalau tumbuhan yang membawa nutrisi ke seluruh tubuh apa? Sindang dan floem. Sampai sini paham perbedaannya kan? Paham, Bu. Jadi fungsi pembuluh angkut itu apa tadi? Siap. Hasil Jangan dia gitu. hasil fotosintesis. Mengangkut. Nah, selain mengangkut hasil fotosintesis apa? Mengangkut Air. Nah, sebelum masuk ke bunga, Ibu tanya dulu nih. Siapa yang bisa jawab lapisan pada anatomi akar? Atau Ibu juga? Anatomi pada akar. Epidermis, korteks, endodermis, silinder pusat. Nah, silinder pusat. Jadi pada akar terdiri atas beberapa lapisan. Itu ada epidermis, ada korteks, ada endodermis, ada silinder pusat. Kalau pada batang, Epidermis. nah jawab pada batang. Jadi kalau batang dan juga akar Sama. strukturnya Sama. agak Agak mirip. Susunannya itu ada epidermis, ada korteks, ada endodermis, ada silinder pusat. Tapi kalau daun ada epidermis, mesofil, lalu ada Endodermis. baru angkut. Kalau mesofil dia berdiferensiasi menjadi dua, menjadi apa? Palisade Dan sama bunga bunga karang. karang. Jadi Bu Angga udah paham ya untuk akar, batang, dan daun. Nanti PowerPoint ini nanti Ibu bagikan. Nah, selanjutnya itu C, bunga. Atau organ yang selanjutnya adalah bunga. Ya, kira satu apa tadi? Akar, batang, Daun. bunga. Bunga merupakan Vegetatif. Ada vegetatif. Apa bisa? Namanya salsabila. Panggilan bila. Kalau generatif berkembang biak secara kabin. Kalau vegetatif berkembang biak sendiri. Bisa Dibantu. mendengar diri. Kalau generatif makanya kalau bunga merupakan alat reproduksi generatif. Artinya bunga punya yang namanya nanti alat kelamin jantan dan juga alat kelamin Dina. Nah, sebelum kita masuk kita bagi dulu bunga tuh. Bunga itu berdasarkan kelengkapannya ada terbagi dua. Ada bunga lengkap dan juga bunga tidak lengkap. Bunga lengkap yaitu bunga yang memiliki bagian lengkap.
Benang sari putih. Kalau bunga tidak lengkap, yaitu bunga yang tidak memiliki bagian bunga yang lengkap atau ada salah satu dia yang lainnya. Nah, bunga banci atau bunga bencong. Nah, berdasarkan alat kelaminnya, bunga itu terbagi tiga. Ada bunga banci atau bunga bencong pertama. Nah, kenapa dia bunga banci? Karena dalam satu tubuh atau satu bunga Ada dua dia buah. punya dua alat Kelamin. Punya alat kelamin jantan Dan punya punya alat kelamin betina. Makanya dia bunga banci. Nah, coba lihat gambar. Ini bunga apa? Bunga kaluki, bunga pepaya. Yang ini yang bunga banci. Dia punya benang sari, punya kepala Putih. Nah, selanjutnya itu bunga jantan, yaitu bunga yang hanya memiliki benang sari saja. Ini dia. Nah, dia ini. Dia hanya punya benang sari saja, tidak punya yang namanya kepala Putih. Selanjutnya bunga betina, yaitu bunga yang hanya memiliki kepala putih saja, punya putih ada yang ada punya benang sari. Makanya pepaya itu beda-beda. Ada yang bulat, ada yang lonjong. Kalau yang bulat itu biasanya bunga betina. Kalau yang lonjong itu biasanya bunga Jantan. Sampai sini paham? Jadi yang punya, jadi nak pepaya itu antara pepaya satu dan pepaya dua aja beda-beda bunganya. Yang ini adalah bunganya bunga jantan umumnya. Ini bunga betina atau yang satu lagi ada bunga banci. Untuk perbedaan bunganya paham? Ada putih. Suci, siapa yang kelopak? Kelopak tuh di bawah. Ya, kalau kelopak merupakan bagian hiasan bunga yang warna hijau. Di bawah. Jadi yang punya daun dan warna hijau itu adalah kelopak bunga. Nah, ini dia. Kelopak bunga yang hijau di bawah. Tapi kalau helaian kelopak itu disebut dengan petal. Nah, selanjutnya itu adalah mahkota bunga. Mahkota bunga bagian hiasan bunga yang berwarna-warna. Nah, ini dia mahkota bunga. Mahkota bunga. Jadi mahkota bunga yang biasanya ada warna putih, kuning, yang berwarna-warna lah, itu adalah mahkota bunga. Selanjutnya itu ada alat kelamin jantan atau ambresium. Yang mana yang alat kelamin jantan? Benang sari. Yang mana yang alat kelamin jantan? Iya, iya. Alat kelamin jantan adalah benang sari. Ini dia alat kelamin jantan. Ada kepala sari, ada tangkai sari. Ini dia. Jadi benang sari, ada namanya sari kan. Jadi sari itu lagi. Jadi benang sari itu adalah alat kelamin jantan. Ini dia. Nah, pada kepala sari inilah kan bagian-bagiannya lima. Yang pertama ada kepala sari. Kepala sari inilah tempatnya nanti ada lubang untuk benang sari. Nah, kalau alat kelamin betina itu adalah kepala Putih. Ini dia yang kepala putih ini. Nah, ini adalah akuarium. Kalau kita apa? Kalau manusia punya Rahim. Rahim ada rahim. kita juga punya di bagian akuarium inilah nantinya ada Sel telur. Nanti prosesnya itu adalah benang sari yang di sini Jatuh kepada melekat di sini. Jadi putih. kepala putih itu biasanya lengket. Jadi benang sari yang udah bertebaran itu melekat ke kepala putih. Lalu setelah melekat ke kepala putih, benang sari itu terus ke bawah sampai ke sini. Disinilah nanti terjadinya
tumbuh-tumbuhan, adanya buah. Jadi kalau dulu Aziz, alat kelamin betina apa? Saya Tahu. alat kelamin betina, Kepala putih. alat kelamin jantan. Kalau yang berwarna apa? Kalau bagian bunga yang berwarna-warna, Mahkota. mahkota. Kalau yang warna hijau di bawah, kalau biasanya pada bunga yang masih kuncup, biasanya kelopaknya itu menutupi kayak selimut. Sampai sini paham apa bagian bunga? Nah, jadi untuk indikator yang pertama itu sudah selesai, yaitu tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Sebelum lanjut ke indikator yang kedua tentang transportasi tumbuhan, Ibu mau tanya, siapa yang bisa jawab tentang struktur lengkap tumbuhan apa? Yang lengkapnya doa. Nanti mau kasih nilai. Nilai. Nah, kayak apa lagi ya? Apa lengkap? Struktur lengkap? Akar, daun, bunga. Lapisan penyusun akar, siapa yang bisa jawab? Bagian buku. Lapisan penyusun akar. Endodermis. Selaput. Kalau lapisan penyusun batang, ada kok. Air pan, macam dekat. Selanjutnya lapisan penyusun daun. Yang kita. Dole sila buku. Penyusun daun. Dole sila buku. Epidermis. Epidermis, mesofil, mesofil. Bulu anggur kalau pada daun itu terdapat di tulang ya. Tulang daun. Kalau bunga, struktur bunga lengkap apa? Siapa yang bisa jawab? Kelopa, Kelopak, mahkota, kota. putih, benang sari, kepala putih. Berdasarkan alat kelaminnya, bunga terbagi atas 3 apa? Yang bencong tadi itu banci. Jantan. Nah, kalau alat kelamin jantan apa? Benang sari. Alat kelamin betina? Proses penyembuhan gimana? Melekatnya benang sari pada kepala putih. Jadi benang sari nanti, sebelum benang sari melekat ke kepala putih, lalu sampai ke Ovarium. Jadi Bu Angga udah paham ya untuk struktur tumbuhan. Nah, masuk ke indikator yang kedua, yaitu tentang transportasi tumbuhan. Nah, kalau transportasi tumbuhan, nanti Ibu minta tengok video terus simpulkan. Halo teman-teman laboratorium IPA, kali ini kita akan belajar tentang sistem transportasi pada tumbuhan. Dalam sistem transportasi pada manusia, terdapat sistem peredaran darah manusia dari jantung menuju seluruh tubuh. Namun, apakah tumbuhan memiliki sistem transportasi yang sama? Ketika tumbuhan terpotong tidak bergerak, ini menandakan tumbuhan memiliki sistem transportasinya sendiri. Dalam sistem transportasi tumbuhan, terdapat 2 jaringan pengangkut, yaitu xilem dan floem. Xilem berfungsi mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun, dan floem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Berikut penambahan
atau melintang silem dan floem pada batang dan akar. Terdapat perbedaan struktur pada bagian batang dan akarnya. Silem dan floem terdapat pada kambium vaskular dan memiliki struktur yang berbeda antara yang terdapat pada daun, batang, dan akar. Silem dan floem membentuk jaringan pembuluh yang menjalar dari akar hingga daun. Jaringan silem pada umumnya tersusun dari sel-sel mati dengan induk sel kembang yang tersusun dari sel lignin. Silem dibagi menjadi dua bagian, yaitu setelan silem dan parenkim silem. Pada bagian akar, parenkim silem mengumpul pada bagian tengah, sedangkan pada bagian batangnya, parenkim silem bagi menyebar ke arah tepi batang sehingga membantu memperkokoh tanaman. Jaringan silem berfungsi juga sebagai jaringan penguat. Berbeda dengan silem, jaringan floem tersusun atas sel-sel hidup. Floem berfungsi mengangkut saraf fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Sifat aliran floem ke atas dan ke bawah, sedangkan sifat aliran silem hanya satu arah, yaitu bergerak ke bagian atas tumbuhan. Setelah mempelajari bagian-bagian jaringan pengangkut, mari kita belajar bagaimana cara kerja jaringan ini. Pada prosesnya, silem melakukan apa yang disebut transpirasi. Transpirasi adalah terlepasnya air dalam bentuk uap air melalui stomata ke udara bebas atau disebut evaporasi. Evaporasi terjadi akibat adanya difusi uap air dari udara yang tetap di dalam daun ke udara yang kering di luar daun. Kehilangan udara dari daun ini mengakibatkan adanya kekuatan menarik air dari dalam tanah melalui bekas tubuh daun. Pada bagian akar, rambut-rambut akan menyerap air dari dalam tanah secara osmosis. Kemudian pada bagian batang, air bergerak menuju bagian potensial. Air bergerak akibat tekanan besar dikarenakan molekul air menyatu dan berlanjut akibat adanya penguapan. Dan intensitas cahaya dan juga faktor internal dan fisikal, yaitu berlapisnya lilin atau tidaknya permukaan daun, banyak sedikitnya stomata, bentuk dan juga lokasi stomata. Bentuk stomata yang tidak tunggal melainkan oval ini mempengaruhi intensitas pengeluaran air. Karena aspirasi stomata meningkat, maka penyerapan air oleh akar meningkat. Dari daun atau organ tempat penyimpanan ke bagian lain tumbuhan yang membutuhkan. Jaringan tumbuhan yang bertugas dalam proses ini adalah floem. Jaringan floem mengangkut zat-zat hasil dari proses fotosintesis berupa gula dalam bentuk sukrosa dan asam amino menuju seluruh bagian tubuh. Dalam prosesnya, semoga video ini bermanfaat buat kamu. Nah, nonton videonya kan? Nah, pada video itu dijelaskan tentang apa-apa saja organ yang berfungsi sebagai alat transportasi tumbuhan. Kalau seperti yang dijelaskan tadi, kalau pada kita alat transportasinya adalah darah. Kalau pada tumbuhan apa tadi di video? Ada silem dan floem. Tadi juga di video telah dijelaskan bagaimana arah atau jalur transportasi. Siapa yang bisa menyimpulkan arah atau jalur transportasi atau proses transportasi dari tumbuhan? Bisa Torhan? Nah, Torhan cepat. Dengarkan Torhan ya. Silem itu untuk membawa air, Bu. Dan arah geraknya itu arah, Bu, arah hatinya, Bu. Terus kalau floem gunanya mengangkut hasil fotosintesis. Arah geraknya itu kaki ke bawah, Bu. Beda-beda karena itu karena yang diberikan makanya arah geraknya berbeda-beda. Ya. Siapa bisa dicoba kata Torhan ya? Saya bisa? Nah, udah lihat Torhan. Silem itu fungsinya mengangkat air dari tanah. Mengangkat air dari tanah ke daun, Bu. Dan arah gerak silem itu sarah, Bu.
rapin. Terus kalau floem ini tuh gunanya mengangkat hasil fotosintesis. Arah geraknya berbeda berlawan arah jalur lalu lintas. Nah, itu kan berbeda arah gerak yang menyebabkan hasil fotosintesis dari seluruh tubuhan. Siapa yang bisa menyimpulkan kembali? Silakan. Siapa nama? Zulfa. Silakan Zulfa. Sehingga itu fungsinya manfaatnya dari apa cara bilangnya dimulai dari atas. Kalau floem mengangkat fotosintesis arah merahnya ke atas ke bawah. Kalau jalur transportasinya kayak gitu. Jadi dari akar ke kalau silem dari akar ke daun. Sedangkan kalau daun itu ke seluruh tubuh itu dari bawah kalau floem ke seluruh tubuh. Tidak tahu kan bedanya silem dan floem? Nah, untuk lebih paham kembali, buka buku halaman 115, kerjakan soal itu kan itu percobaan, tapi kerjakan saja nomor 1 sampai nomor 5 di buku latihan. Dilihat di buku. Di kata lembar aja. Satu di buku. 1 sampai 5. Saya nomor 1 saja dulu. 1 aja. Jaringan apa sajakah yang menyusun akar, batang, daun? Apakah fungsi tiap jaringan tersebut? Apa tadi? Ada yang tak siap? Pertama, jaringan yang bersenapan. Pertama, epidermis. Kedua, konteks. Ketiga, endodermis. Yang keempat, tidak besar. Epidermis itu gunanya untuk melindungi. Konteks berfungsi untuk menyimpan dalam makanan. Endodermis untuk membatasi konteks dan tidak besar. Kalau tidak besar, pasti cepat berkembang tumbuh. Kedua, batang. Jaringan yang biasanya epidermis. Keempat, bunga. Jaringan yang bisa bunga. Keempat, kota bunga pada tulang dasar. Kita beri aplaus semuanya tuh. Nah, jawaban nomor 1 dari soal tadi adalah menyimpulkan materi kita pada hari ini. Yang dimana yang pertama tentang akar, lapisan pelapis akar ada epidermis, korteks, endodermis, dan sinar pusat. Kalau batang pun juga kayak gitu. Kalau daun itu ada epidermis, Mesofil, dan
Ada mahkota putih benang sari. Kalau untuk transportasi ada silen dan juga Floem.